Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah yang selalu diberikan kepada kita. Karena tanpa taufik, tanpa hidayah, mustahil kita bisa menjalankan ibadah, terkhusus kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Dimulai Bapak Ibu, malam ini banyak orang-orang di sekitar kita yang mereka punya waktu longgar. Banyak orang-orang di sekitar kita yang mereka punya kesehatan. Namun tidak setiap yang punya waktu longgar, tidak setiap orang yang punya kesehatan mereka bisa duduk di majelis seperti kita ini. Wa hadza yadullu, ini menunjukkan bi anna julusana, duduknya kita di majelis ini, hadza min fadlillah wa bi taufiqihi. Ini semata-mata karena karunia dan karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas seorang muslim apabila dia mendapati kebaikan, dia memuji kepada Allah. Tugas seorang muslim, seorang muslimah, apabila dia mendapati kebaikan pada dirinya, dia pun memuji kepada Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang mendapatkan satu kebaikan, kebaikan apapun itu, besar ataupun kecil, kebaikan dunia maupun akhiratnya, jangan lupa falyahmadillah, hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah kaum muslimin, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah aktivitas kita betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan belajar kita mengkaji Asmaul Husna. Dan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan Asmaul Husna yang terakhir, yaitu Asmaul Husna yang berbunyi Al-Ghani. Al-Ghani. Baik, bapak-bapak, siapa yang masih ingat apa itu makna Al-Ghani? Napa? Maha kaya, titik napa koma? Monggo Pak, maju Pak. Ketinggalan abot niki Pak. Masya Allah. Tersun Pak, ji. Taib Al-Ghani itu maha kaya, itu yang masyhur, ya. Tetapi ada makna yang lebih sempurna. Apa kemarin? Tak kira Pak Yani ngacung. Enggak. Wis, memberi kesempatan yang lain boleh. Al-Ghani maknanya adalah la yahtaju ila ghairihi. Allah disebut maha kaya karena Allah tidak butuh kepada selainnya. Siapapun dan kapanpun, Allah tidak butuh kepada selainnya, kapanpun dan dimanapun. Itulah makna maha kaya. Kedua, jemaah kaum muslimin, merojaah sebentar. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dengan kaya yang sempurna. Dengan kekayaan yang sempurna. Ada dua bukti kemarin. Ada yang masih ingat? Ustaz, monggo. Bukti kekayaan Allah itu maha sempurna. Di dunia maupun di akhirat ada dua bukti. Lupa? Apa Bapak Ibu? Bukti yang pertama adalah mengalirnya rezeki pada para makhluknya semenjak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Padahal makhluk itu jumlahnya apa? Banyak. Ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya panjang. Selalu mengalirnya rezeki pada seorang hamba sejak dia lahir bahkan sampai dia meninggal dunia. Ini menunjukkan maha kayanya Allah itu kaya yang sangat sempurna. Ini di dunia. Adapun di surga adalah
Dimaklumi lagi kenikmatan di surga itu kenikmatan yang tanpa ada batasnya. Karena ahlu surga mereka hidup selama-lamanya dan bahkan mendapatkan nikmat apa? Selama-lamanya. Maka kenikmatan yang terus di surga yang diberikan kepada ahlu surga menunjukkan kekayaan Allah itu betul-betul sempurna. Ini merojaah pertemuan yang lalu. Tapi jemaah kaum muslimin, ada beberapa buah manis yang akan didapatkan bagi orang yang belajar Asmaul Husna yang berbunyi Al-Ghani, yang maha kaya. Yang pertama adalah akan menjadikan seorang semakin bergantung. Akan menjadikan seseorang semakin bergantung dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab dia meyakini, orang yang paham Allah itu Al-Ghani, dia meyakini Allah itu maha kaya. Dan selain Allah semuanya fakir. Seluruh manusia sejak zaman dulu sampai akhir hayat nanti semuanya fakir, tidak ada yang kaya. Maka Allah sebutkan wallahu ghaniyyu wa antum fuqara. Allah itu maha kaya dan kan itu maha apa? Maha fakir. Dan jamaah kaum muslimin, bergantungnya seorang hamba kepada Allah karena meyakini Allah itu maha kaya, hal ini akan menjadikan dia selalu tenteram, hidupnya tenang. Ya, karena dia yakin hidup ini sudah dijamin apa? Rezekinya. Sepakat Bapak Ibu? Rezeki Bapak Ibu ini sudah dijamin atau belum? Sampai nikah atau sampai mati? Ya, sampai mati. Ya, dan yang menjamin rezeki kita ini satu maha kaya yang tidak akan pernah fakir. Ini yang membuat kita tenang. Yang menjamin rezeki kita adalah yang maha kaya dan tidak akan mungkin miskin. Satu. Yang kedua, Al-Hayyu la yamut, yang selalu maha hidup, tidak mungkin pernah apa? Mati. Yang ketiga, Al-Qadiru wa la yu'jiz, yang selalu maha qadir. Napa maha qadir? Yang selalu maha mampu dan tidak akan pernah apa? Lemah. Kalau Bapak Ibu saja, kalau ada yang mengatakan wis tak jamin uripmu, ya, sekolah anakmu, manganmu tak jamin, itu kadang hati kita sudah apa? Tenang. Tiba-tiba lewat Pak Presiden siapa? Kita kenal presiden atau buat nonton ini? Pak Prabowo lewat, delalah lewate misal pas pengajian malam napa? Niki malam napa? Kemis. Lajeng matur teng mriki jamaah pengajian malam Kemis, wedok napa lanang? Ya, cilik napa gede semuanya tak jamin sekolah anaknya sampai dia nikah. Ayem napa mboten? Misal ayem napa mboten? Kenapa ayem? Yang menjamin presiden. Padahal sehebat-hebat apapun presiden Bapak Ibu, dia mungkin kaya, tapi mungkinkah dia miskin? Sangat mungkin. Dia mungkin sekarang hidup, mungkinkah dia mati? Sangat mungkin. Dia sekarang mampu, mungkinkah besok lemah? Sangat mungkin. Kalau kita dijamin manusia saja begitu tenang, padahal manusia tidak sempurna, apalagi yang menjamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah kaum muslimin, ketentraman hati itulah karunia yang sangat besar. Maka Bapak Ibu, ada beberapa sebab-sebab yang akan membuat tenangnya hati. Ya, sebab-sebab yang akan membuat tenangnya hati. Dan saya yakin kita semuanya butuh nikmat yang berupa apa? Ketenangan hati. Lebih butuh ketenangan hati daripada harta. Gini apa nggih? Enak pun disugih ra tenang hatinya. Tapi pas-pasan tenang hatinya, pilih mana? Tapi ngapusi Pak. Yo nek milih ya sugih tertenang apa? Hatinya. Ya, itu yang diharapkan Bapak Ibu. Dan jemaah kaum muslimin, di antara sebab-sebab ketenangan hati adalah mengingat Allah. Kalau ada sesuatu, ingatlah Allah, jangan ingat manusia. Inilah sebab-sebab tenangnya hati. Ya, kita usaha, mungkin usaha kita nggak lancar, mungkin ingatlah Allah. Allah itu maha kaya.
Ingatlah Allah, Allah itu Maha Qadir, Maha mampu. Ya. Bapak Ibu, siapapun yang punya masalah hidup, dia ingatnya bukan kepada manusia, tapi ingatnya kepada Allah. Inilah sebab-sebab ketenangan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tatmain, hati itu akan apa? Tenteram. Tapi Bapak Ibu, kalau yang diingat benak kita manusia, itulah penyebab hati hidup kita tidak mendapatkan apa? Ketenangan. Terjemah kaum muslimin, siapa yang lisannya dimudahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Ya, karena siapa yang lisannya dimudahkan berzikir kepada Allah, tatkala berbaring dia mudahkan berzikir, tatkala berdiri dimudahkan apa? Berzikir, tatkala duduk dimudahkan apa? Berzikir. Siapa yang punya lisan, lisannya dimudahkan dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Itulah tanda-tanda seseorang yang akan dimudahkan baginya masuk ke dalam apa? Surga. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Adulluni ala syai'," tunjukkan kepadaku sesuatu, "yudkhilunil jannah," yang memasukkan aku ke surga, "wa yuba'iduni anin nar," dan menjauhkan aku dari neraka. Apa kata Nabi SAW? "La yazalu lisanuka radban min dzikrillah." Selalu basahilah bibirmu, lisanmu dengan zikir kepada Allah. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang menyebabkan aku ke surga selamat neraka." Nabi menjawab, "Basahi bibirmu selalu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan Bapak Ibu, zikir yang sering kita tinggalkan tapi sangat agung keutamaannya. Zikir yang sering kita lupakan tapi sangat besar keutamaannya, zikir yang berupa kalimat apa? Istighfar. Ya. Rasulullah SAW bersabda menjelaskan keutamaan istighfar. Di antara hadis yang banyak yang menjelaskan keutamaan istighfar, kata Nabi SAW, "Man aktsara minal istighfar." Siapa yang memperbanyak istighfar. Ya. Ketika dia mampu berucap istighfar, dia ucapkan istighfar itu. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap apa? Kesedihan. Satu, diberikan jalan keluar Bapak Ibu. Yang kedua, min kulli dayyikin makhrajan. Diberikan kelapangan untuk setiap apa? Kesempitan. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dengan memperbanyak istighfar, Allah jadikan sebab terbukanya pintu-pintu apa? Rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, kenapa kok istighfar begitu agung keutamaannya? Menyebabkan terbukanya pintu kemudahan, menyebabkan lapangnya dada, menyebabkan terbukanya pintu rezeki. Kenapa demikian? Karena dosa itulah yang menyebabkan kesempitan hati. Karena dosalah yang menyebabkan tertutupnya jalan-jalan apa? Keluar. Siapa yang punya masalah dalam kehidupannya, gak ketemu jalan keluarnya, bisa jadi sebabnya apa? Dosanya. Ya. Kemudian siapa yang berusaha cari rezeki kok gak lancar-lancar rezekinya, bisa jadi sebabnya apa? Dosanya. Dan istighfar itulah penghapus dosa. Istighfar itulah penghapus apa? Dosa. Makanya betul siapa yang memperbanyak istighfar, Allah pun akan bukakan pintu-pintu apa? Rezeki. Dan Bapak Ibu, kalau beristighfar, maka jangan lupa beristighfarlah dengan istighfar yang ada nasnya, yang ada dasarnya. Karena banyak sama zaman sekarang ini orang-orang yang berzikir namun zikirnya tidak ada apanya? Tidak ada dasarnya. Ya. Termasuk istighfar yang ada dasarnya dalam riwayat Imam Muslim, lafadznya astaghfirullah.
Riwayat siapa di sini? Muslim. Yang paling pendek. Yang agak panjang, astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Riwayat Tirmidzi dan disahihkan Syalbani. Yang paling panjang, yang paling agung adalah kalimat apa? Sayyidul istighfar. Silakan Bapak Ibu, mana yang mudah di lisan kita biasakan, ya. Mana yang mudah di lisan kita maka biasakan. Nah, Bapak Ibu paling seneng yang panjang atau yang pendek? Oh, yang pendek. Nek ganjarane sing gede apa sing cilik? Nek dikira sing paling pendek, nek ganjarane sing paling apa? Besar. Kemudian sebab ketenangan yang kedua adalah duduk di majelis ilmu. Ya, duduk seperti ini. Bapak Ibu jenengan duduk seperti ini hatinya tenang atau gelisah? Tenang atau gelisah? Ya tenang. Saking tenangnya ngantek boten apa? Boten sadar. Ngerti-ngerti wis isa. Makanya kalau Bapak Ibu nggak bisa tidur, turu ra iso-iso, mending tidak napa pengajian. Insya Allah gampang napa? Ya memang praktek nih Bapak Ibu. Ya, karena memang ketenangan dalam majelis ilmu. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan orang yang kumpul di masjid, di antaranya apa? Illa nazzalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Bagaimana enggak tenang hati mereka disirami Al-Quran Bapak Ibu? Bagaimana enggak tenang hati mereka disirami sunnah Nabi SAW? Dan Al-Quran maupun hadis itulah sumber ketenangan hidup manusia. Taib. Ini yang kedua. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Siapa yang ingin mendapatkan ketenangan hati, biasakan membaca Al-Quran. Dan orang kalau sudah merasakan terbiasa membaca Al-Quran Bapak Ibu, akan bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Siapa yang sudah terbiasa membaca Quran, nggak baca Quran itu rasanya ada yang kurang. Maka ketika naik motor dia berusaha membaca, ketika duduk berusaha melafadzkannya, bahkan walaupun nggak sadar lesannya pun akan apa? Bergerak sendiri. Ini kenikmatan orang-orang yang membaca apa? Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda tentang Al-Quran dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, kata Nabi, tilkas sakinah tanazzalat bil Quran. Tilkas sakinah tanazzalat bil Quran. Ia adalah ketenangan yang turun karena apa? Al-Quran. Ya. Baik. Maka jamaah kaum muslimin, siapa yang rumahnya dihiasi dengan bacaan Al-Quran maka bersyukurlah. Ya, orang-orang yang rumahnya tidak pernah dibacakan Quran seperti apa? Seperti kuburan. Ya. Sama juga sebagaimana manusia hatinya jarang berzikir, jarang baca Quran, itu seperti mayit. Ya. Tapi siapa yang sering membaca Al-Quran, sering berzikir kepada Allah, itulah seperti orang-orang yang hidup. Nek dulu ada istilah mati apa? Mati suri. Mati suri ini pun apa? Wong mati jebule berarti rong mati Pak. Dikiranya mati ternyata masih apa? Hidup, itu namanya mati suri. Tapi ada istilah baru, apa itu? Hidup suri. Napa hidup suri? Dipikirnya hidup ternyata sudah apa? Sudah mati. Karena hidup matinya seorang hamba bukan karena ruhnya semata-mata, tapi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di hatinya. Maka siapa yang lisannya jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang untuk membaca Al-Quran, itulah hakikatnya orang yang sudah apa? Meninggal dunia. Tapi jamaah kaum muslimin, yang keempat terakhir, memperbanyak kebaikan. Siapa yang pengen tenang hatinya, tentram jiwanya, banyaklah berbuat apa? Kebaikan. Karena sifat kebaikan itu membuat tenangnya hati. Ya, sifatnya satu kebaikan membuat tenangnya hati. Rasulullah SAW bersabda, al-birru
ma sakanat ilai nafsu wa ma'anna ilai qalbu. Kebaikan Bapak Ibu itu sesuatu yang menenangkan dan menenteramkan hati. Orang kalau sudah berbuat baik itu senang rasanya. Di antara contoh kebaikan apa? Neraktir. Bapak Ibu kenal neraktir? Neraktir itu apa? Oh ya mudeng jajak nih Pak. Bapak Ibu bareng jajak nih, atine seneng napa mboten? Kok ketok jawabnya alun-alun. Ya, seneng Pak. Ya, kenapa? Itulah kebaikan. Lawan kebaikan kemaksiatan. Maksiat itu membuat apa? Hati tidak tenteram, gundah gulana, galau, hidup seperti tanpa arah. Ya, maka bersyukurlah siapa yang dimudahkan banyak berbuat apa? Kebaikan. Kata Nabi, wal ismu ma lam taskun ilai nafsu. Adapun dosa itu sesuatu yang meresahkan jiwa, tidak membuat ketenangan jiwanya. Baik, selesai Bapak Ibu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, setelah Bapak Ibu dan saya belajar nama Al-Ghani, maka buah yang kedua adalah akan menjadikan hamba menjadi pribadi yang penuh harap. Penuh harap kepada sinten? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok seorang hamba setelah kenal Allah itu maha kaya, dia akan penuh harap kepada Allah? Ya karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Nah, Bapak Ibu berharap itu berharapnya kepada yang miskin atau kepada yang kaya? Ya, kepada yang kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang punya kekayaan dengan kekayaan yang sempurna. Ya. Tapi Bapak Ibu, berharap itu ibadah. Dalam bahasa Arab berharap itu ar-roja. Ya. Dalam satu hadis Bapak Ibu, saya nggak sebutkan teks bahasa Arabnya karena panjang. Keutamaan sifat berharap. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang menjelang sakaratul maut. Nabi pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang menghadapi apa? Sakaratul maut. Maka beliau SAW bertanya kepada pemuda itu, pemuda yang akan meninggal tadi Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Apa yang kamu rasakan dalam hatimu saat ini? Maka si pemuda yang menghadapi sakaratul maut menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, sungguh saat ini aku benar-benar mengharap. Aku benar-benar apa? Mengharap rahmat Allah. Dan aku benar-benar takut akan siksanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Si pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut, ketika ditanya Nabi apa yang dirasakan hatinya, dia jawab dengan dua perkara. Satu apa? Sangat berharap akan rahmat Allah. Karena di saat itu yang paling dibutuhkan manusia adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya dikit dan banyak kekurangan. Dan seorang hamba tidak akan mungkin masuk surga kecuali dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda yang kedua mengatakan, dan aku sangat takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika Nabi mendengar jawaban si pemuda tadi yang penuh harap dan penuh takut, apa kata Nabi? Rasul pun bersabda, tidaklah terkumpul dua sifat. Sifat apa tadi? Berharap. Dan sifat apa lagi? Takut. Tidaklah terkumpul dua sifat, sifat berharap dan sifat takut dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkan dari yang dia takuti. Ini agungnya sifat apa? Berharap kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, siapa yang pengen suatu kebaikan, maka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada seseorang yang hatinya penuh harap kepada Allah. Dan ngapunten Bapak Ibu,
Orang itu kalau berharap kepada Allah kira-kira kecewa apa mboten? Tidak akan kecewa. Tapi kalau berharap kepada manusia kecewa mboten? Sering kecewanya. Pernah saya kisahkan Bapak Ibu, ada seorang teman, dia lagi bangun gitu ya. Kemudian teman yang lain ngatakan sama teman ini, insya Allah Ustadz, saya akan ikut bantu sekian ya. Gara-gara ucapan seperti ini, apa yang timbul? Hatinya penuh apa? Ya diharap-harap. Alhamdulillah wis enek sing ngomong, sudah ada yang janji akan membantu sekian. Ditunggu 1 bulan kok orang ngei, ditunggu 2 bulan kok nggak ngasih. Akhirnya lama-lama tidak ada kabar. Ya, akhirnya apa? Kecewa namun kecewa. Itulah manusia. Lah bolehkah kita para bapak-bapak berharap sama istri, boleh tidak? Oh boleh. Kecewa Pak jenengan mengke. Sama juga ibu-ibu kalau berharap jangan berharap kepada suami. Suami jangan berharap kepada istri, tapi berharaplah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau kita manusia berharap kepada manusia sering kecewanya. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita harapkan. Tapi demikian keutamaan sifat roja, sifat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah kaum muslimin, maka mengingatkan Bapak Ibu, setelah kita beribadah selesai, setelah kita beramal selesai, jangan lupa tumbuhkan sifat harap. Harap apa? Agar amal kita diterima. Bentuk kita berharap agar amal kita diterima dengan apa? Ya berdoa. Sebagaimana doa yang dibaca Nabi Ibrahim, yang dibaca Nabi Ismail ketika apa? Meninggikan pondasi Ka'bah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan kami ya. Demikian. Monggo setelah kita baca Quran, tumbuhkan sifat harapan. Harapan agar baca kita mendapatkan pahala. Setelah pengajian, tumbuhkan sifat harap. Harapan agar ngaji kita diterima. Demikian seterusnya. Baik jamaah kaum muslimin, kemudian faedah ketiga. Setelah seorang muslim dan muslimah Bapak Ibu belajar nama Al-Ghani, buah yang ketiga adalah akan menjadikan orang itu bersikap tawadu, bersikap rendah diri, tidak pernah sombong ya, karena biasanya yang sombong itu adalah orang-orang yang kaya. Tapi kalau dia kenal Allah itu maha kaya, kesombongannya itu akan terkikis. Ternyata kekayaan kita tidak ada apa-apanya dibanding apa? Kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Bapak Ibu, orang yang mengenal Allah itu Maha Ghani, dia tidak akan sombong, tidak tawadu, karena dia ingat Allah itu Maha Kaya, tidak butuh diri kita. Enggak cuma diri kita, tapi juga enggak butuh ibadah kita. Saking maha sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang saat ini merasa kebaikannya, jangan lupa Allah enggak butuh kebaikan kita. Siapa yang selama ini sudah banyak jasa-jasanya, jangan lupa Allah enggak butuh jasa-jasa kita. Wallahu ghaniyyu wa antum fuqara. Allah itu maha kaya, kitalah yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadu. Bapak Ibu, apa itu makna tawadu? Bapak-bapak yang bisa jawab, sing saya dan tembok buri. Napa? Titik napa koma? Rendah diri. Ya. Silakan Mas Agus maju. Ya. Dapat tadi ya Mas Agus? Abot menapa niki Mas? Sampun napa-napa niki. Nggih, matur suwun. Tawadu, ada yang mengatakan rendah diri, yang lainnya selainnya Bapak Ibu
Yang lebih sempurna? Mas Arju, apa tawaduk, Mas? Tawaduk niku lawannya apa? Sombong. Apa itu sombong? Merasa dirinya lebih apa? Ya lebih baik, lebih bertakwa, lebih berilmu. Sebagaimana iblis merasa lebih apa? Baik. Itu sombong. Dari sini kita paham berarti apa itu makna tawaduk? Tawaduk adalah ketika seorang itu melihat orang lain, Bapak Ibu, dia merasa lebih apa? Lebih rendah. Ketika lihat orang lain dia merasa dia lebih apa? Sedikit amalannya. Ya, lebih sedikit ketaatannya. Inilah orang-orang yang tawaduk. Bersyukurlah siapa yang disifati Allah dengan sifat yang tawaduk. Ingat, surga itu dibentukan bagi orang-orang yang tawaduk. Dalam surat Al-Qasas ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhirah." Negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Surga itu bukan untuk orang-orang yang menyombongkan diri. Wala fasada, dan juga orang yang berbuat kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, suratnya surat apa ini? Al-Qasas 83 menjelaskan intinya di sini apa? Bahwa surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang hatinya punya sifat apa? Tawadhu, merendah. Ya, berarti bukan untuk orang-orang yang sombong, merasa lebih baik, merasa lebih apa? Banyak jasanya, banyak ilmunya, banyak perannya. Ya. Kenapa Bapak Ibu surga itu tidak diberikan kepada orang-orang yang sombong? Ya, karena surga tidak menerima kecuali yang baik. Surga itu tempat yang terbaik, hanya menerima yang baik-baik saja. Maka selama seorang hamba masih punya dosa, dia tidak akan masuk ke dalam apa? Surga, masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Maka Nabi Adam alaihissalam saja gara-gara satu dosa dikeluarkan dari apa? Dari surga. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, teruslah belajar, terutama belajar tauhid, terutama belajar akidah. Itulah ilmu yang akan melembutkan hati kita, akan mengikis kesombongan kita, dan memudahkan kita memiliki sifat-sifat yang utama. Ya, taib. Kok belum adzan Bapak Ibu? Jamnya suwiman Bapak Ibu. Sekarang faedah yang keempat. Setelah seorang muslim belajar nama Al-Ghani, buah yang keempat adalah akan menjadikan orang tersebut selalu bersyukur. Karena dialah yang mencukupi segala kebutuhannya. Kenapa kita setelah belajar nama Al-Ghani akan bersyukur? Karena kita paham. Karena kita tahu Allah lah yang telah mencukupi kebutuhan kita. Baik kebutuhan kecil maupun kebutuhan apa? Yang besar. Alhamdulillah. Dulu kita lahir bawa apa Bapak Ibu? Bapak Ibu cek kelingan lahir niku bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Sekarang punya apa? Punya apa-apa. Ya. Dulu kita ini lahir nggak bawa apa-apa, sekarang kita punya apa-apa. Itu semuanya bentuk, ya, seorang hamba harus bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah memberikan apa? Kecukupan kepadanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, syukur itu penyebab nikmat itu nggak hilang. Syukur itu penyebab nikmat itu tidak apa? Hilang. Berarti lawannya apa? Kufur. Itu penyebab nikmat itu apa? Hilang. Masih ingat kisah 3 orang? Satu orang yang nggak punya rambut. Namanya apa? Botak apa gundul Pak? Nek botak wi berarti tengah.
Nek gundul pokoknya orang duwe rambut, Pak. Yang kedua orang yang kulitnya punya penyakit. Ketiga orang yang buta. Allah utus kepada 3 orang itu malaikat dalam bentuk manusia. Datang kepada manusia pertama, ditanya nikmat apa yang kamu minta? Dia menjawab pengen rambut yang bagus. Ya. Akhirnya apa? Dikasih rambut yang bagus. Tanya lagi mau nikmat apa lagi? Onta. Akhirnya dikasih apa? Onta, tapi nggak sembarang onta. Onta apa? Onta yang hamil. Onta niku pasti hamil apa bunting? Onta bunting, Pak. Akhirnya ontanya beranak jadi banyak. Maka orang yang pertama rambutnya bagus plus jadi juragan apa? Masya Allah. Yang kedua yang kulitnya penuh dengan penyakit, didatangi malaikat dalam bentuk manusia, mau nikmat apa? Dijawab tentunya kulit yang indah, jildun hasan, diberikan kulit yang indah. Ditanya lagi nikmat apa lagi? Dia minta apa? Sapi. Dikasihlah sapi yang bunting, beranak jadi apa? Banyak. Akhirnya orang yang kedua kulitnya indah plus jadi juragan apa? Sapi. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah itu di hari yang lainnya Allah ngutus malaikat lagi dalam wujud seperti dulu kala dia mereka berdua, dalam bentuk manusia dan dalam menjadi orang yang miskin. Datanglah kepada orang yang pertama, orang yang kedua mengatakan aku seorang yang safar, kehabisan bekal, berilah aku bekal agar aku bisa apa? Melanjutkan perjalananku. Apa jawabannya? Al-huququ katsirah, butuhku banyak. Nek Bapak Ibu dimintai kemudian jenengan jawab butuhku banyak, niku tanda ngasih napa tanda gak ngasih? Butuhku akeh. Ini harta warisan nenek moyangku kata orang tadi. Malaikat berkata, in kadzabta, kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaanmu yang semula. Betul Bapak Ibu, dia menyandarkan nikmat bukan kepada Allah tapi kepada siapa? Nenek moyangnya. Akhirnya orang-orang kedua yang tadi kembali miskin, rambutnya kembali apa? Botak, kulitnya kembali berpenyakit, dan semua jadi orang yang miskin. Ini dalil syukur itu sebab tetapnya nikmat, lawannya kufur itu sebab apa? Hilangnya suatu nikmat. Taib kelima yang terakhir Bapak Ibu, di antara faidah yang bisa kita petik dari nama Al-Ghani adalah akan menjauhkan seorang dari memohon kepada selain Allah. Ya, akan menjauhkan seorang hamba dari memohon kepada selain Allah. Karena mereka selain Allah Bapak Ibu tidak akan mungkin mampu memenuhi segala kebutuhannya. Hanya Allah sajalah Al-Ghani yang maha kaya, dan Allah lah yang akan memenuhi segala kebutuhannya. Bapak Ibu, ini harusnya orang-orang yang beriman. Ya, tahu Allah itu maha kaya, harusnya kalau minta hanya kepada Allah. Kenyataannya apa? Banyak. Saat ini orang-orang yang minta bukan kepada Allah tapi minta kepada makhluk-makhluk Allah. Bahkan makhluk-makhluk Allah yang sudah apa? Dibungkus dengan kain kafan. Itulah hidayah. Bersyukurlah Bapak Ibu kita mendapatkan nikmat hidayah, dan hidayah yang paling agung, hidayah dikenalkan dengan tauhid. Hidayah dikenalkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah bisa beribadah sesuai dengan perintah Allah dan perintah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu untuk kajian malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga semakin membuat kita kenal dengan Allah dan membuat kita semakin berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak kurangnya mau dimaafkan, pengingat saja besok hari Kamis insyaallah taala agendanya adalah kajian ba'da maghrib di masjid apa nih kok? Masjid SMP kita ba'da maghrib sampai isya. Yang ada kelonggaran semoga dimudahkan hadir. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Masih ada satu pertanyaan. Baik, untuk adik-adik putri ada ini? Ya, yang kudung biru. Kudung biru maju. Silakan, Dek. Maju, Dek. Sini. Ya, adik-adik laki-laki, satu hadiah ini, abot. Ya, dengarkan dulu, dengarkan pertanyaannya. Siapa yang hafal doa keluar rumah? Ayo, iya maju sila. Pintar, maju sini. Siapa namanya? Kanza Keisha Sauki. Masya Allah, tuh menjenengi. Mau jadi apa cita-citanya? Guru. Wis, guru apa? Guru Ustazah. Guru Ustaz. Barakallahu fiik. Bersyukurlah kedua orang tuanya. Ini pintar, nggih, Cilaher. Terima kasih. Sama-sama. Baik, semoga anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleh, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.